penggiat seni tari. Tapi seperti yang udah Resti bilang tadi sebelumnya, yang Resti kenal sosoknya adalah seorang MC loh sebenarnya, MC handal lah ya. Tiba-tiba ada sisi lain juga yang bisa lebih menginspirasi sih kayaknya buat hari ini. Kita ngobrol lagi dong ya bareng Kakak Yuyun. Hai Kak Yuyun. Hai Eci, Aduh, makanya dibilang ini multi talenta banget sih kayaknya semuanya bisa gitu kan ya. iya Mbak Eci, kita harus cinta, cinta apa ya Mbak? Cinta produk daerah kita ya. Oke, bener Bukan banget. Heeh. Tapi untuk kalaupun memperkenalkan ya Mbak Eci. bener memperkenalkan ya. Jadi seperti yang udah sih bilang tadi sebenarnya adalah seorang MC juga, tapi MC-nya kayaknya bener-bener mengangkat khas-khas daerah misalnya MC tentang acara-acara adat. Kayaknya jago banget nih ya Kak Yuyun di Betul, situ ya. Tuh, betul Mbak tuh. Eci. Ini Jadi keren. lebih misalnya di acara pernikahan adat Palembang, kita kan ada seperti kandang adat, sosok Aha. adat. Mungkin saya lebih spesialis ke situ ya Mbak Iya, MC-nya ya. bener banget. Acara adat, mungkin Iya, lamaran seperti itu. handal banget loh sampai kreatif kan. Kalau sekarang kan orang kan mungkin oh MC-nya bisa untuk acara-acara yang kayak seremoni seperti apa yang seru-seruan. Nah, cuman acara adat nggak semuanya bisa. Kalau Kakak Yuyun mah jago. Cie. Wih. Gitu deh ya. Oke, tapi Ini kayak partnernya juga ya Mbak Eci ya. apa? Mungkin siapa partnernya depannya juga mungkin lebih canggih gitu ya. Oh iya dong, pantunnya juga. Ini jago bikin pantun juga loh, mentang-mentang penulis. Cie. Iya. Iya kan kalau penulis ternyata pantun bagus-bagus nih ya. Tapi kita nggak akan lebih jauh untuk ngebahas nih seperti itu seputaran dunia per MC-an karena hari ini sebenarnya Kak Yuyun akan menginspirasi kita tentang menjadi seorang penulis dan juga penggiat seni tari. Yeay. Ini iya nih, ini kalau ngomong soal penulis, ini penulis dulu nih kayaknya ada dua profesi keren yang dimiliki sama Kak Yuyun yang bakal kita share buat hari ini loh sampai kreatif gitu ya. Tapi mungkin buat kamu bingung ini penulis apa sih? Emang kalau kita tulis diary itu udah penulis belum namanya? Tahu kan ada yang suka curhat sama diary ya kak? Betul, betul Eci. Eh, apakah kamu kalau nulis diary penulis juga? Jadi kita harus cari tahu penulis itu apa sih Kak Yuyun sebenarnya nih? Begini Mbak Eci, jadi itu penulis itu tuh adalah orang yang berkarya lewat tulisan Mbak Eci. Tapi Hmm. catatan penulis itu belum tentu sastrawan, karena bisa saja penulis di bidang ilmu pengetahuan gitu ya, di tentang pendidikan gitu-gitu kan, tapi belum tentu sastrawan atau penyair ya, Iya. dunia penulis itu. Dan Oke. untuk menjadi penulis itu tidak begitu saja dengan tiba-tiba jadi gitu Mbak Aha, Eci ya. iya. Ada proses untuk menjadi seorang penulis itu ada proses, Mhm. butuh perjuangan, dan yang pasti banyak membaca Mbak Eci. Oke. Jadi untuk menjadi penulis itu bukan berarti kita bisa dapatkan dari pendidikan formal aja Aha, ya. aha, Bisa iya. juga dari otodidak Mhm, karena mhm. banyak membaca. Iya, iya. Bisa juga karena berteman dengan penulis. Akhirnya kita ketularan ya Mbak Eci ya. Oh, bisa ya Tuh. kalau gitu ya. Jadi saya bisa ketularan jadi penulis juga nih. Cie. Bisa dong, bisa, sangat Ketularan. bisa Mbak Eci, sangat bisa. Oke. Jadi penulis itu adalah pekerjaan yang kreatif, penuh inspirasi, dan kadang-kadang juga tergantung mood ya Mbak Eci ya, Bener. tergantung mood untuk menjadi suatu tulisan yang benar-benar bisa dinikmati oleh pembacanya Mbak Eci. Mhm, mhm. Dan satu lagi, menulis itu bisa mencerdaskan dan menghibur. Itu yang perlu kita catat Mbak Eci ya. Oke. Jadi sebagai penulis kita bisa apa ya, bisa mengurangi menjadi pikun ya Mbak Eci ya. Heeh, heeh, Jadi heeh. kita sebagai terapis juga gitu untuk menulis itu Oh. sebagai terapis juga jadi penulis itu. Mhm, Tapi mhm, banyak juga manfaatnya gitu Mbak Eci. mhm. Oh Nah, yang gitu. pasti dengan catatan untuk menjadi penulis itu benar-benar harus banyak membaca Mbak Eci. Mhm. Banyak-banyak membaca, banyak mengerti kosa-kosa kata gitu ya. Mhm. Seperti saya sendiri mungkin lebih banyak, memang saya termasuk ke penulis yang di bidang sastra ya Mbak. Oke. Saya lebih ke puisi ya Mbak ya, dan Iya. prosa.
Heeh, puisi heeh, dan heeh. prosa. Iya, iya, Dan iya, lebih iya. spesifiknya lagi, saya lebih menekuni puisi Jepang, puisi-puisi pendek ya Mbak Eci ya, seperti Oh, oke. haiku, angka, Heeh, gitu loh heeh, Mbak heeh. Eci. Oh gitu, pantes aja jago pantun juga jangan-jangan jago banget nih. Bukan jangan-jangan, emang jago banget udah ya sampai kreatif. Iya, 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 iya. Jadi lebih tertarik ke sana juga ya untuk tulisan-tulisannya nih kalau Kak Yuyun ya. Nah, Betul, betul Mbak Eci. heeh, 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 heeh. Tapi yang keren tadi sampai kreatif kalau kalau kita rajin menulis itu bisa menghindari kepikunan. Hei, itu tuh kan. Siapa yang takut cepat-cepat pikun ya udah banyak-banyak Betul, menulis ya. iya. Oh, oke. Jadi menulis itu juga memang butuh 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 ketenangan ya Mbak Eci ya. Mhm, mhm, Menulis mhm. itu butuh ketenangan dan Mhm. wawasan luas gitu Iya. ya untuk Mhm. bisa mengetahui apapun yang mau kita tulis, apalagi Mhm. di dunia sastra ya Mbak. Iya. Dunia sastra, apalagi kita benar-benar harus memahami kosakata, Mhm. karena saya lebih ke sastra ya Mbak, karena Mhm, harus mhm. buat puisi, prosa gitu gitu seperti saya. Dan ini sebenarnya Mbak Eci, Mhm. saya di dunia menulis ini termasuk masih bau kencur juga sebenarnya ya. Masa sih, Kak? Cie. Lebih dulu tari sebenarnya Mbak Eci. Lebih dulu ke Oh, seni oke. tari. Kalau seni tari saya dari benar-benar dari kecil, dari TK Heeh, saya heeh. mendalami dunia tari sampai sekarang. Tapi Oke. kalau di dunia tapi Mhm. saya baru tekuni, saya baru dalam benar dari mulai tahun 2016 Mbak Eci. Oke. Karena berjalannya waktu Mbak Eci ya di dunia Heeh. seni tari, kita Mhm. nggak mungkin bisa tampil terus ya Mbak Eci Heeh, dengan heeh, bener. usia bertambah. Kita sudah beralih banyak melatih aja tuh Mbak Eci. Mhm, Banyak iya. melatih aja di tari. Jadi waktunya banyak. Jadi saya alihkan ke dunia tulis menulis ya Mbak Eci ya. Heeh, heeh, Dan heeh, itu heeh. banyak sekali manfaatnya Mbak Eci. Oh gitu, waduh, iya ya ternyata dari kecil tertarik banget. Tapi berarti tertarik ke seni tari, tertarik juga untuk menulis gitu-gitu kan ya. Berarti memang ada bakat yang memang diasah banget nih sama Kak Yuyun sejak kecil gitu kan ya. Sampai sekarang Iya ditekuni nih, betul. wah, menyenangkan banget dong ya. Jadi lebih tadi kalau disuruh milih cuman nggak bisa milih juga ya kayak disuruh milih apa sih yang harus dipersiapkan sebenarnya sebelum kita tuh kayak kayak membuat sebuah karya tulis nih. Gimana Mbak Eci suaranya agak Oh, ada tidak apa? terdengar. Ada apa dengan suara ya? Oke deh. Signal ya Mbak Eci ya. Mungkin kayaknya ya. Nah, ini kita berjauh-jauhan ya kayak gini nih. Oke deh. Ini loh Kak Yuyun mau ditanyain yang harus persiapkan. Kita harus nyiapin apa sih sebelum kita tuh? Untuk membuat karya tulisan gitu ya Iya, Mbak. persiapannya Nah, apa nih? persiapannya yang pasti ya kita butuh ketenangan dan Mhm. apa gitu. Misalnya apa tema yang akan kita tulis ya Mbak ya. Mhm. Iya. Misalnya tema yang akan kita tulis misalnya sosial, apa tentang spiritual gitu kan Mhm. Mbak. Mhm. Apa tentang anak-anak gitu loh Mbak Eci. Jadi Mhm. seperti ini loh Mbak Eci, sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi ya Mbak, Mhm. Iya. masa pandemi COVID itu kita saya dan teman-teman penyair se-Indonesia Mbak Eci Mhm. itu kita memprakarsai menerbitkan sebuah antologi bersama misalnya seperti ini Mbak Eci, Nah, antologi iya, 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 catatan iya, harian iya. melawan COVID gitu. Oh, pas Ini banget nih untuk COVID ya. karya penyair seluruh Indonesia Mbak Eci, alhamdulillah saya termasuk di dalamnya ya Mbak Eci. Jadi seperti ini temanya Wah, Mbak Eci. keren. Misalnya Heeh. kita sekarang dalam masa pandemi, jadi kita salurkan ke apa dunia sastra kita ya. Mhm, Kita mhm, mhm. kita pikir di sana kata-kata yang dengan dunia pandemi ini seperti Mhm, ini ya Mbak Eci ya. mhm, Ini buku ini Mbak Eci. mhm. Ini penyair seluruh Indonesia Mbak Eci. Mmm. Semua ada di buku ini yang memang melalui tahap kurasi juga, Iya, tahap iya, iya, iya. perseleksian juga Mbak Eci Heeh, ya. heeh, Untuk heeh. penyair ribuan Mbak Eci yang mengirimkan karya. Oh, Alhamdulillah oke. yang tersaring cuma 100. Alhamdulillah saya termasuk di dalamnya untuk Palembang ya, gitu. Yeay, Seperti ini ya Mbak Eci, ini keren. tentang Oke. COVID. Bisa Heeh, juga heeh, heeh. kemarin kita kehilangan seorang maestro puisi ya Mbak, Heeh, seorang heeh. guru besar sastra Indonesia ya Mbak, Heeh, Pak bener. Sakti Djoko Damono ya Mbak. Mhm, mhm. Uh,
beliau wafat. Setelah itu kita para penyair mencoba menerbitkan puisi-puisi tentang beliau ya Mbak, tentang Bapak Sapardi Djoko Damono seperti ini, Takziah 7 bulan Bapak Sapardi Djoko Damono, untuk menghargai karya-karya beliau selama ini ya Mbak, yang ilmu yang beliau berikan ke seluruh penyair se-Indonesia ini. Ya seperti ini temanya Mbak. Jadi kita menulis itu sesuai dengan tema yang akan kita ungkapkan gitu, lewat kata-kata indah ya Mbak ya. Diksi-diksi indah itu ya betul, kita terutama juga tahap pembuatannya itu harus kita tentukan dulu temanya apa gitu. Seperti itu Mbak Eci. Oke, ya, menentukan tema lagi dulu mungkin ya. seperti ini ya Mbak, tentang keluarga. Tentang keluarga Mbak Eci. Seperti ini buku Anakku Permataku Mbak. Ini semacam bukan semacam prosa ya Mbak. Ini bentuknya bentuk prosa. Kita menulis tentang keluarga ya Mbak. Ya ini kita nggak bisa kemana-mana masa pandemi ya Mbak. Bagaimana kita melindungi keluarga kita, anak-anak kita dari masa pandemi ini ya Mbak. Biar safety ya Mbak ya. Gitu. Terbitlah buku ini juga Mbak. Anak-anak Permataku ya Mbak. Ya saya kira nanti akan dibaca oleh anak cucu kita selanjutnya. Iya. Benar. Jadi kalau karya tulis mah enak, bisa dibaca terus ya. Jadi untuk generasi penerus juga bisa baca-baca kembali hasil karya kita. Keren. Betul, Mbak Eci, iya. betul. Tapi tadi Kak Yuyun kan tergabung dalam itu juga satu buku yang tentang COVID tadi ya, Kak Yuyun ya. Itu Kak Yuyun juga. Tulisannya juga di sana ada mengangkat tentang COVID juga nih Kak Yuyun di situ. Betul. Jadi puisinya itu bersifat tema itu tentang COVID semua nih Mbak. Jadi buku ini semua puisi ini puisi ya Mbak, puisi pendek. Yang saya bilang tadi genrenya haiku ya Mbak. Haiku itu puisi Jepang Mbak Eci. Puisi Jepang, dia cuma 3 baris Mbak Eci, 3 baris. Ada pola tuang. Ada pola tuang. Dia pola tuangnya 575. Jadi larik pertama 5 kosakata, larik kedua 7 kosakata, larik ketiga 5 lagi kosakata. Tapi ada pakemnya. Jadi benar-benar walaupun cuma 3 baris Mbak Eci, itu benar-benar kita harus memenuhi pakemnya baru bisa disebut haiku. Jadi haiku itu 3 baris. Kalau kita belum memenuhi pakemnya belum bisa disebut itu. Nah, jadi di buku ini Mbak Eci, di buku haiku tentang pandemi COVID ini, semuanya ini berisi tentang COVID. Tentang COVID, apa yang kita alami dari seluruh Indonesia ini. Jadi penyair seluruh Indonesia ini menuangkan apa yang kita rasakan selama masa pandemi ini Mbak Eci. Apa yang kepiluan, duka ya Mbak Eci ya, kita rasakan selama pandemi ini, kehilangan. Itu tertuang semua dalam buku ini Mbak Eci. Dan sangat-sangat bagus sekali Mbak Eci ya. Ini akan menjadi kenangan Mbak Eci. Suatu saat kita sudah kembali normal, buku ini akan menjadi saksi sejarah. Bener banget ya, saksi sejarah nih kalau dibilang sahabat kreatif ya, tertuang dalam sebuah tulisan. Betul. Jadi kita juga sebagai pembaca seneng juga nih sebenarnya Kak Yuyun untuk membaca karya-karya yang ini bermakna banget ya, kayak yang tadi tentang corona yang diangkat gitu kan ya. Nah, tapi Kak, ini mau nanya nih, untuk jadi seorang penulis nih, kita tuh harus punya basic nggak Kak? Misalnya apakah harus dari disiplin ilmu yang dari sekolah yang mengangkat tentang sastra misalnya, atau kita bisa otodidak sih Kak untuk nulis ini? Betul Mbak Eci. Jadi untuk menjadi penulis ini tidak mesti mengikuti pendidikan formal. Contoh konkret saya Mbak Eci. Saya dari background saya fakultas hukum. Benar ya. SMA saya jurusan biologi, kuliah saya jurusan hukum. Memang banyak teman bilang saya salah jurusan Mbak Eci. Salah jurusan ya. Salah jurusan. Jadi untuk jadi penulis itu tidak mesti untuk mengikuti sekolah formalnya Mbak Eci ya, kayak di fakultas sastra gitu ya Mbak Eci ya. Karena untuk menjadi penulis tadi yang saya bilang tadi Mbak Eci di awal, bahwa untuk menjadi penulis itu bisa terjadi karena kita otodidak.
otodidak, dan hobi Mbak Eci. Jiwa kita itu memang sudah ada jiwanya sendiri di situ. Iya, iya, Jiwa iya, iya. sastranya, jiwa seninya, ya Mbak ya. Uh-huh. Jiwa untuk menulisnya itu loh. Jadi itu memang sudah ada di diri kita. Walaupun bidang pendidikan kita berbeda ya Mbak Eci ya. Iya. Jadi basic untuk menjadi penulis itu banyak Mbak. Minimal banyak membaca buku, tidak cuek terhadap lingkungan Mbak. Kepekaan sosial, tentu harus punya ide untuk ditulis Mbak. Jadi kepekaan sosial itu sangat penting untuk menulis. Iya, iya. Jadi ide menulis itu akan timbul kalau kita punya kepekaan sosial yang tinggi Mbak Eci. Terus juga perlu latihan, banyak latihan Mbak Eci. Menulis itu memang perlu banyak latihan. Apa yang saya bilang tadi, puisi haiku gitu ya, yang walau cuma 3 baris, tapi ada pakemnya, ada pakem. Kalau kita nggak memenuhi pakem, kita tidak akan bisa disebut haiku. Jadi saya bilang tadi perlu banyak latihan Mbak Eci. Terus membaca juga sangat penting. Dari sana pengetahuan kita dapat diperoleh banyak sekali dari membaca. Pengetahuan ini menjadi bekal saat menulis Mbak. Dengan membaca kosakata kita akan bertambah. Kita pun akan mendapat pengetahuan tentang gaya bahasa Mbak Eci. Jadi gaya bahasa kita tuh akan punya ciri khas gitu dalam menulis. Selain itu, di sini soal kepekaan bahasa itu diperoleh juga Mbak. Kepekaan bahasa, diksi-diksi, macam-macam diksi apa yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu dalam tulisan kita. Itu juga sangat-sangat penting Mbak Eci. Jadi diksi itu sangat penting. Cara kita mengungkapkan dalam tulisan-tulisan kita. Gaya macam mana pula yang baik. Dari situ Mbak Eci. Jadi dari membaca, dari kepekaan sosial. Jadi tidak mesti dari pendidikan formal ya. Jadi banyak Mbak Eci penulis kita yang latar belakang pendidikan bukan fakultas sastra. Contoh penyair terkenal yang Mbak Eci ya, yang sangat fenomenal ya, penulis-penulisnya sangat fenomenal seperti Bapak Taufik Ismail. Bapak Taufik Ismail itu dokter hewan Mbak Eci. Iya ya. Betul. Jadi Pak Taufik Ismail itu dokter hewan, tapi beliau penyair terkenal ya Mbak Eci ya, jiwanya. Di grup-grup puisi kita juga Mbak Eci, itu banyak di grup-grup puisi kita se-Indonesia. Penyiar kita se-Indonesia, profesi sulitnya aja. Ada dosen, dokter, ada PNS Mbak, ada pedagang, semua kita berbaur ya Mbak, saling bertukar ilmu. Itu sangat-sangat keren banget. Benar. Berarti itu seperti kalau Mbak Eci pernah baca novel Nirawe ya Mbak. Nirawe itu juga salah seorang dokter Mbak. Terus ada lagi Bapak YB Mangun Wijaya Mbak. Itu seorang penyair terkenal juga. Itu adalah seorang insinyur dan seorang pastor juga. Bahkan ada seorang jenderal. Ada jenderal juga. Seorang jenderal pun kalau memang dia mempunyai jiwa penulis akan menjadi penulis. Kita tidak mesti pendidikan formal ya Mbak. Yang nama penanya Pandir Pelana. Pandir Pelana itu seorang penulis itu seorang jenderal. Jadi ya itu tadi Mbak yang kita kupas dari awal bahwa untuk menjadi penulis itu tidak mesti pendidikan formal, sastra. Tadi saya bilang contoh konkret saya gitu. Benar-benar ngalamin yang teman-teman bilang saya salah jurusan Iya. Lebih mendalami ya. Benar. Lebih mendalami kegiatan tulis menulis nih kayaknya ya. Dan keren banget karena ternyata ada komunitasnya ya Kak Yuyun ya, komunitas untuk penulis se-Indonesia seperti yang Kak Yuyun bilang tadi ya. Jadi komunitas ini sering bertukar karya gitu ya Kak ya, sering saling menginspirasi pastinya kan untuk para komunitas ini sendiri ya. Betul Mbak Ci. Jadi kita punya komunitas penulis ya Mbak, seperti yang punya genre-genre tertentu. Saya ikut di
komunitas haiku yang Mbak Eci ya, komunitas haiku, komunitas tanka juga puisi Jepang Mbak Eci. Dia puisi pendek juga, tapi lebih banyak barisnya dari haiku. Dia tanka itu 5 baris Mbak Eci. Punya pola tuang tersendiri juga, punya pattern tersendiri juga. Terus ada komunitas teras puisi Mbak. Komunitas sastra se-Indonesia itu alhamdulillah saya mengikuti semua komunitas itu ya Mbak, karena dari situ juga saya mendapat ilmu nulis, ilmu sastranya Mbak Eci, karena saya memang tidak mengikuti pendidikan formalnya gitu. Jadi sampai saya sering diskusi sama guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia ya Mbak ya. Beliau dekan Fakultas Sastra UI, Bapak Dr. Sunu ya. Nah, itu juga saya sering diskusi sama beliau. Jadi alhamdulillah ya Mbak, walaupun cuma lewat medsos. Iya benar. Kita bisa mendapatkan ilmu yang mumpuni gitu loh. Yang sangat bermanfaat bagi kita gitu Mbak Eci. Walaupun jarak kita berjauhan, kita dengan penyanyi-penyanyi Indonesia ini saling sharing ya Mbak, saling bertukar pikiran. Walaupun kadang belum ada yang bertemu loh Mbak. Banyak yang bertukar langsung. Karena ada yang di Jayapura, ada yang di Bali, ada yang di Aceh, di Medan gitu. Jadi yang kayak seperti antologi ini ya Mbak Eci ya, Tanka gini ya. Kita se-Indonesia nih Mbak Eci. Ini penyair Indonesia. Tapi memang tidak mudah juga untuk bisa masuk di buku antologi ini. Tidak mudah Mbak Eci. Kita harus melalui durasi, penyaringan yang Mbak Eci ya. Kalau memang tulisan kita memang memenuhi syarat dan memang benar-benar ini, ya kita bisa masuk di sini. Dan kalau kita bisa lolos itu Mbak Eci, bisa lolos kurasi itu di antara sekian ribu yang mengirimkan karya. Bukan apa ya Mbak, bukan kita untuk menilai apa-apanya, tapi kepuasan batin ya Mbak. Iya benar. Karena di situ jiwa kita tertuang di situ, bisa terungkap di buku ini gitu Mbak Eci. Iya, bener banget. Gitu, Mbak Eci. Wah seru banget ya sampai kreatifnya jadi penulis. Ada komunitas juga walaupun belum ketemu tatap muka langsung tapi tetap berkomunikasi ya di dunia maya kayaknya. Oke. Tapi emang walaupun di tengah pandemi kayak sekarang itu nggak mematikan kreativitas sekali ya Kak Yuyun ya. Tetap aja menulis gitu kan ya. Malah jadi inspirasi dibilang tadi kan. Jadi inspirasi banget. Jadi masa pandemi ini pun kita tetap menuangkan inspirasi kita, malah ini menjadi inspirasi. Tapi bukan kita untuk mengekspos duka-duka yang ada saat pandemi ini ya Mbak. Kadang-kadang apapun temuan-temuan yang kita lihat, itu tadi yang saya bilang kepekaan sosial ya Mbak Eci ya. Kepekaan sosial tadi. Kehilangan, rasa kehilangan keluarga akibat pandemi ini. Seperti sekarang Mbak Eci contohnya, kita ada PPKM ya. Iya, benar. Bagaimana susahnya kita yang biasa berdagang, ya Mbak Eci ya, jadi tidak bisa berdagang gitu, untuk memberi nafkah anak istrinya. Nah di situ kepekaan sosial seperti itu bisa menjadi inspirasi kita Mbak Eci, untuk dituangkan dalam suatu tulisan. Oke. Nah insya Allah ini suatu saat kita sudah lepas dari masa pandemi ini Mbak Eci, seperti tulisan-tulisan seperti ini akan menjadi kenangan ya Mbak Eci ya. Di sini semua tertuang. Karena seperti haiku ini Mbak, ini lebih ke fakta, lebih ke real, puisi, tapi lebih ke real, apa yang kita lihat, yang kita rasakan gitu loh Mbak Eci. Jadi lebih ke real ini puisi-puisi, bukannya yang cuman hayalan ya, puisi yang hayal saja gitu ya. Benar. Kita cuman membayangkan. Ini kalau haiku ini benar-benar puisi yang kita lihat, kita rasakan Mbak Eci, tertuang di sini gitu. Tapi dengan diksi yang indah, kata-kata yang indah, yang menyentuh, yang cuma dengan 3 lari
Mhm. 3 baris. 3 Gitu baris Eci. aja. Oke deh, sampai kreatif seru banget. Itu baru puisi loh. Belum tanya seputaran penggiat tarinya seperti apa ya. Tapi udah menarik banget ya, sudah banyak banget yang diceritakan nih tentang dunia tulis menulis ya sampai kreatif ya. Nah, kita Betul, akan betul, kita betul. akan kepoin setelah ini tentang bagaimana seorang penggiat seni tari gitu ya sampai kreatif yang akan diceritakan Iya, juga. siap Mbak Eci. Bener. Kita kayaknya break sebentar ya, Kak Yun ya. Kita Boleh, boleh, jeda boleh. sebentar nih sampai kreatif. Buat yang mau tanya boleh banget langsung WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung bisa aja kamu ketik ya chat kamu di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Oke deh. Kita bakal balik lagi di kelas inspirasi. So, jangan lupa untuk rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Hari, main game terus, belajar sana-sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Udah kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Belajar di Pro 2 edisi kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro 2 kelas inspirasi. RRI Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif balik lagi di kelas inspirasi dan kita masih bareng Kak Yun Mahyuni. Yeay. Terima kasih Eci. Iya dong, kita lanjut lagi. Tadi kan sesi pertama udah ngebahas tentang kegiatan tulis menulis, ya. Betul. Jadi yang Sekarang kita kedua merambah ke apa lagi nih? merambah ke yang selanjutnya nih profesinya ya. Sebagai seorang penggiat seni tari juga ya. Kak Yuyun ini keren banget nih sampai kreatif. Ini sebenarnya waktu kita agak kebut-kebutan juga, tapi masih ada yang harus diinspirasi nih dari Kak Yuyun tentang kegiatan seni tari yang luar biasa banget. Ini kalau penggiat seni tari ini kalau dibilang kalau Kak Yuyun pribadi nih tarian seperti apa? Tarian tradisional, tarian daerah seperti apa? Atau modern dance? Jangan-jangan. Apa nih kira-kira seni tari seperti apa nih Kak Yuyun? Iya, iya, Mbak Eci. Jadi begini Mbak Eci, sebenarnya yang di awal saya bilang, sebenarnya saya dulu menekuni dunia tari daripada menulis ini, Mbak Eci, ya. Karena dunia tari ini saya mulai tekuni dari mulai saya sekolah taman kanak-kanak, Mbak Eci. Coba bayangkan saya dari taman kanak-kanak sampai sekarang saya masih menekuni dunia tari. Nah di situ dunia tari ini Mbak Eci, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Awalnya dari hobi ya Mbak Eci. Iya. Hobi. Saya memang suka nampil gitu ya, Iya suka sih. seni gitu. Akhirnya saya pupuk. Dunia tari ini saya pupuk. Saya pernah ikut sanggar-sanggar dari kecil. Di mana orang tua saya dulu, bapak saya dulu Mbak Eci, seorang PNS ya Mbak. Pindah-pindah dari kota ke kota. Saya ikut karena termasuk bungsu di keluarga. Saya ikut kemana orang tua saya pindah. Tapi dimanapun orang tua saya pindah, saya selalu ikut sanggar seni. Kalau nggak sanggar seni, ini almarhum ibu saya pun rajin latih saya untuk menari yang Mbak Eci ya. Jadi benar-benar memang ada motivasi dari orang tua yang dari seorang ibu tadi. Jadi lambat laun hingga dewasa, hingga SMP, SD, SMP, SMA, Mbak Eci, dari istilahnya dari acara ke acara, dari nampil di TV, ya Mbak ya, dari apa akhirnya ngikutin acara-acara besar, menerima tamu
negara ya Mbak. Heeh. Tentu di untuk tari-tarian menerima tamu negara, acara-acara negara, acara tamu pemerintahan. Dan puncaknya Mbak Eci dari dunia seni tari ini kita bisa melancong ke negara-negara sahabat dari dunia tari Mbak Eci sebagai duta budaya. Jadi di situ yang saya bilang sebenarnya saya lebih dulu di dunia tari ini karena kita jiwanya memang di sana di tari, saya seorang menyukai tari ya Mbak ya, dan itu memang tari tradisional Mbak Eci. Tari tradisional khususnya tari tradisional Sumatera Selatan. Oke. Itu saya menekuni Mbak Eci karena saya tahu Mbak Eci karena tari tradisional yang akan memperkenalkan daerah kita. Benar. Memperkenalkan budaya kita ke daerah lain ya Mbak, terutama ke luar negeri. Pasti kita akan memperkenalkan tari daerah ini. Jadi modern dance itu ya bisa juga ya Mbak Eci, ikut modern dance. Untuk sekarang ini ya, kayak line dance gitu Mbak Eci ya. Saya ikut komunitas line dance karena juga sebagai olahraga Mbak. Tapi benar. Saya tetap fokus ke tari tradisional ya. Di situ saya pikir di situ hatinya saya ya Mbak. Di situ hatinya saya, di situ jiwanya saya. Dan di situ saya bisa mendapatkan banyak manfaat dari tari tradisional ini. Bisa membawa saya melancong ke negara-negara tetangga ya Mbak. Puncaknya saya menjadi duta budaya di dunia tari ini Mbak. Puncaknya setelah ada Sanggar Seni Cempaka ya Mbak. Oh iya, tahu. Pimpinan Ibu Haja Ainul Husni. Di situ saya angkatan pertama Mbak Eci. Oh, jadi itu fenomenal banget. Itu berdiri tahun 94 Mbak Eci. 94. Iya. Dipimpin oleh Ibu Haja Ainul Husni yang Mbak Eci ya. Nah dari situlah Mbak Eci kita sering mendapat undangan untuk tampil sebagai duta budaya di luar negeri Mbak, bahkan sampai ke Eropa ya Mbak Eci. Wow, keren banget. Jadi dunia tari ini sangat-sangat untuk saya pribadi ya Mbak Eci, sangat-sangat menginspirasi Mbak Eci. Yes. Hidup saya gitu. Jadi saya benar-benar cinta dengan dunia tari. Mungkin kadang-kadang teman saya yang dulu penari juga Mbak Eci. Kadang-kadang kalau ketemu saya itu sampai heran gitu Mbak Eci, karena melihat saya masih latih nari gitu. Kok bisa masih hafal gitu loh Mbak Eci. Benar. Aku udah puluhan tahun. Kok Mbak Yun masih hafal ya tari? Iya. Masih hafal tari. Itu tadi Mbak Eci ya. Kita menekuninya bukan hanya sekedar saya hafal sekali lewat udah hilang saja begitu ya. Kalau saya alhamdulillah enggak ya Mbak. Mungkin ini yang dibilang orang dunia tari ini udah mendarah daging. Jadi kalau mendengar musik tari itu langsung ingat gerakannya ini seperti itu Mbak Eci. Sampai seperti itu saya mencintai dunia tari Sumatera Selatan. Iya. Jadi benar-benar dari waktu ke waktu. Jadi untuk tampil kita sudah generasi sekarang ya Mbak. Jadi saya lebih banyak mewariskan apa yang ilmu tari yang ada sama saya. Sebisa mungkin akan saya wariskan ke generasi yang sekarang. Iya. Untuk dikembangkan, untuk diperkenalkan lebih lagi manapun Pak, negara, insya Allah bisa bermanfaat untuk generasi sekarang. Jadi istilahnya sekarang saya lebih banyak melatih Mbak Eci ya, melatih tari dan tetap di genre tradisional ya. Tradisional Palembang Bener. Iya, gitu. karena memang itu adalah identitas kita ya Kak Yuyun ya, identitas banget. Betul. Harus dilestarikan dan justru harus bangga nih. Untuk generasi sekarang saya pikir nggak salah ya Mbak, untuk menekuni kehobian kita. Tadinya kan awalnya hobi Mbak Eci. Iya, saya nari awalnya hobi. Tapi tidak terbayangkan Mbak kalau
selanjutnya bisa membawa saya pergi kemana-mana gitu ya. Iya benar Melancong sih. kemana-mana. Iya Tadinya saya nggak iya. terbayang bisa ke Eropa, ke negara-negara tetangga, itu nggak terbayang sama sekali. Ternyata dunia tari yang membawa saya ke sana, Mbak Eci. Iya. Dan bisa membawa kita ke sana. Jadi Bener. saya benar-benar cinta pada dunia tari ini, Mbak. Betul banget ya. Jadi hobi yang membawa keberuntungan juga nih kalau dibilang ya, bisa Betul, Mbak Eci. jalan-jalanan. Tidak rugi lah Mbak Eci, kalau Iya, iya. orang Palembang bilang tuh tidak rugi lah Mbak Eci. Kita hobi Benar. itu ya Mbak. Karena hobi itu yang akan membawa kita kadang menuju kesuksesan. Kadang Benar. kita dari dunia tari nanti bisa kerja di mana Iya gitu sih, kan. benar. Punya talent ya Mbak, Iya. punya talent tertentu gitu. Dan emang Jadi, biasanya, dunia tari ini benar-benar sampai sekarang Mbak Eci udah bisa dibilang udah seumur hidup saya ya. Saya menekuninya. dari kecil soalnya. Saya kayak gitu. Benar. Tetap Iya sih. saya utamakan dunia tari Mbak Eci. Iya. Dan memang kalau kita lihat nih biasanya mereka-mereka yang aktif di tari juga orangnya lebih percaya diri ya Tante ya. Untuk tampil lebih pede aja gitu kan, bisa berdiri di depan umum, nggak canggung gitu Betul, kan. Mbak Eci. Iya Betul, Mbak dong. Eci. Jadi di dunia tari juga memang beda dengan dunia penulis ya Mbak. Kita kan dunia penulis kan kita tidak tampil gitu ya. Iya benar. Di belakang layar gitu. Cuma tulisan kita aja dibaca orang. Tapi kalau dunia tari kita benar-benar tampil all in ya, seluruh. Jadi seluruh kita untuk menampilkan diri bagaimana. Dan di dalam dunia tari juga Mbak ada pakem-pakemnya loh Mbak Eci. Jadi bagaimana mungkin itu tari itu berkisah tentang ini misalnya Mbak ya. Itu tentang legenda ya Mbak ya, tentang legenda Palembang. Tari itu bercerita tentang bagaimana masyarakat Palembang. Mungkin seperti contoh tari tenun songket ya Mbak. Itu kan menceritakan bagaimana pengrajin songket kita membuat kain songket yang sangat indah. Mulai dari menenun benang ya Mbak ya. Mulai dari benang, meminta benang gitu ya Mbak. Mulai benang hingga sampai meminta menenunnya itu ya Mbak ya. Itu kan menceritakan semua dalam karya. Dan di situ penari pun harus mengekspresikan tariannya sebagaimana cerita itu Mbak Eci. Iya. Jadi dalam dunia tari pun kita harus ada istilahnya ekspresi, mimik ya Mbak dalam membawa tarian. Di situ dapatnya satu tarian itu, keindahan suatu tarian itu dapatnya di situ Mbak. Tapi kalau seorang penari itu hanya datar aja mimiknya, cuma badan aja yang bergerak gitu ya, itu esensinya itu nggak dapet Mbak Eci. Benar. Makanya nggak sampai orang tuh melihatnya sekali lewat ya Mbak. Tapi kalau kita menarikannya dengan sepenuh hati, dengan mimik, wah kita meminta bantu seperti apa ya gitu ya Mbak Eci. Pada saat kita harus tersenyum, kita akan tersenyum gitu ya Mbak Eci. Benar. Kita menyesuaikan dengan tari yang seperti itu. Iya. Jadi dunia tari pun ada pakemnya, ada istilahnya yang harus kita pelajari juga. Walaupun ini juga Mbak Eci, dunia tari pun saya tidak mengikuti di bidang formal gitu ya. Paling dahulu pernah untuk menambah ilmu kita kalau ada seminar tentang tari ya Mbak, pelatihan tentang tari dan seperti itu saya ikutin. Iya. Dulu ya Mbak. Benar. Itu Mbak Eci. Jadi kalau tarian yang nasionalnya saya lebih menguasai tari Melayu ya Mbak. Tari Melayu ya. Oke. Tarian Palembang Sumatera. Oke deh. Keren banget nih. Nggak terasa waktu kita udah hampir habis banget ini ya sebenarnya Kak Yuyun ya. Jadi yang nanya juga kita mohon maaf banget nggak bisa dibacain pertanyaannya karena waktu kita udah mepet banget nih ya ceritanya ya. Tidak terasa ya Mbak. Gak terasa banget nih. Oke jadi oh iya ada yang dengerin Nanda di Jogja ya Nanda ya. Sapain katanya sapain. Jauh banget ya. Jauh banget yang nanya ya dari bener Jogja ya, Nanda di Jogja loh, jauh ya dia ya. Salam aja katanya buat Kak Yuyun ya. Iya, Oke alhamdulillah. Masih sepupu
saya itu Mbak Eci. Oh gitu, oh iya iya, multi talenta juga persis jadi ya. Betul, seorang MC juga loh Mbak Eci. Iya bener, penyiar juga kan dulu. Ya udah deh, Kak Yun ini mungkin di akhir ini sebelum kita akhiri untuk obrolan kita yang menarik banget, pesan apa yang pengen kakak sampaikan ini untuk pendengar kita, untuk sahabat kreatif nih, silakan Kak Yun. Betul, jadi mungkin pesan saya Mbak buat seluruh kaula muda se-Indonesia ya Mbak. Iya bisa Tapi dong. lebih khusus lagi Sumatera Selatan, Mhm, Palembang. mhm. Silakan salurkan hobi kalian semaksimal mungkin. Tekunilah hobi kalian, karena hobi itu akan menghantarkan kalian ke jenjang-jenjang yang lebih sukses selanjutnya. Mhm. Tidak rugi, tidak akan rugi untuk menekuni suatu hobi ya Mbak, seperti Bener. tulis menulis, Aha. dunia puisi, dunia tari. Kan Mbak Eci, itu tadi saya bilang, yang sering dibawa duta budaya ke luar negeri itu, saya lihat jarang ya modern dance ya, Aha. tapi lebih ke tradisional dance. Ya, Betul. untuk dibawa menjadi duta budaya. Karena Aha. itulah apa ya, Identitas memperkenalkan ya. daerah kita, Mhm. bahkan memperkenalkan negara kita Mbak Eci. Karena kalau kita sudah menjadi duta budaya ke luar negeri, itu kita bukan membawa lagi nama Palembang Iya. atau Sumatera Selatan, Mhm. yang kita bawa nama Indonesia Mbak Eci. Wah, bener kayak Kak Yuyun ini ya, sudah sampai ke kancah internasional ya. Oke Iya, deh, Kak Yuyun makasih banyak udah ngobrol buat hari ini, udah berbagi ke sahabat kreatif, udah Mbak Eci, menginspirasi. sama-sama. Senang banget ngobrol. Ntar lain kali kita jadwalin ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, siap. Yuyun, bye-bye. Thank you. Waalaikumsalam. Oke, itu dia tadi sahabat kreatif ngobrol yang seru banget ya bareng Kak Yuyun Mahyuni yang adalah seorang penulis dan juga penggiat seni tari, mengekspresikan diri. Kemudian ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua juga.